Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Kurniati dengan NIM 118180037. Saya dari Prodi PGSD, jurusan PGSD, kelas B, semester 6, Universitas Muhammadiyah Mataram. Di video kali ini saya akan membahas tentang keterampilan kepramukaan yang meliputi keterampilan baris berbaris, keterampilan P3K, sandi dan semap hore, dan api unggun. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, materi pertama tentang baris berbaris, di mana baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada bentuknya suatu perwatakan tertentu. Sikap lahir yang diperoleh adalah ketegaran, keseragaman, ketangkasan, kesigapan, dan kelincahan, serta keindahan, kerapihan, ketagapan, ketertiban, kewajaran tenaga, kekhidmatan, kesopanan, kekompakan, dan ketelitian sikap batin yang diperoleh adalah ketenangan, keberanian, ketaatan, kekuatan, keikhlasan, konsentrasi, kesetiakawanan, dan berani berkorban. Maksud dan tujuan dari baris berbaris tersebut atau PBB. Yang pertama, maksud umumnya adalah suatu latihan awal membela negara dan dapat membedakan hak dan kewajiban. Kemudian maksud khususnya adalah rasa disiplin, mempertebal rasa semangat kebersamaan. Adapun tujuan dari PBB tersebut, yang pertama, guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tanggap dan tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok tersebut dengan sempurna. Yang ketiga, yang dimaksud dengan rasa persatuan adalah senasib dan sepenanggungan serta ikatan batin yang diperlukan dalam menjalankan tugas. Kemudian yang ketiga, rasa persatuan. Yang dimaksud dengan rasa persatuan adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas individu, yang hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan menyisihkan pilihan hati sendiri. Kemudian yang kelima, rasa tanggung jawab, di mana rasa tanggung jawab ini keberanian untuk bertindak yang mengandung resiko terhadap dirinya tetapi menguntungkan tugas atau sebaliknya, tidak mudah melakukan tindakan yang akan dapat merugikan kesatuan. Kemudian gerakan dalam persatuan baris berbaris. Dalam gerakan persatuan baris berbaris, di situ ada aba-aba, di mana aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakan pada waktunya secara serentak atau berturut-turut. Kemudian gerakan pada PBB tersebut terdiri dari dua gerakan, yaitu gerakan di tempat dan gerakan berjalan. Kemudian yang kedua ada sandi-sandi pramuka, di mana pengertian dari sandi-sandi pramuka adalah salah satu media pembelajaran yang baik bagi peserta didik, bagi pramuka siaga, penggalang, penagak, maupun pandega, karena dapat melatih ketelitian, daya ingat, kecerdasan, dan konsentrasi. Kemudian sandi di dalam kepramukaan merupakan salah satu media pembelajaran yang baik bagi peserta didik,
baik di pramuka siaga, panggalang, penegak maupun pandega karena dapat melatih ketelitian, daya ingat, kecerdasan, dan konsentrasi. Sandi biasanya dipakai dalam sebuah kegiatan pramuka karena dalam kegiatan pramuka terdapat kode-kode rahasia yang digunakan sehingga hanya orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dan mengerti artinya. Kemudian ada macam-macam sandi pramuka, di mana macam-macam sandi pramuka itu yang pertama sandi Morse, kode Morse atau sandi Morse, di mana sandi Morse ini adalah sistem presentasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal tertentu yang disepakati penggunaannya di seluruh dunia. Yang kedua ada sandi ular, di mana sandi ular ini tanpa kunci, tetapi kelompok-kelompok huruf yang sejumlahnya sama dengan merupakan kunci. Yang ketiga sandi koordinat atau merah putih, di mana sandi koordinat ini disebut juga sebagai sandi gudep sedia karena sering menggunakan kata-kata gudep sedia sebagai kuncinya. Kemudian ada sandi angka. Sandi angka adalah sandi yang memakai kode angka. Kemudian sandi rumput. Sandi rumput adalah sistem presentasi huruf, angka, dan tanda baca yang dibuat berdasarkan prinsip kode Morse. Kemudian selanjutnya sandi kotak, di mana sandi kotak yang dibentuk oleh garis yang membentuk kotak. Setengah kotak yang sebagiannya 82 mempunyai titik sebagai pembeda abjad-abjad dalam sandi tersebut. Kemudian sandi Napoleon. Sandi ini diambil dari Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte. Sandi ini tidak mempunyai kunci khusus, tetapi cara merangkai huruf-huruf itu yang menjadikan sandi ini jadi bentuk menarik. Kemudian ada sandi abjad, di mana pengetahuan pramuka tidak sebatas pengetahuan seputar Indonesia saja. Pengetahuan tentang tata cara pengucapan abjad dengan telekomunikasi internasional juga akan menambah kecakapan seseorang pramuka. Kemudian ada sandi kurung. Sandi ini kuncinya sudah baku seperti ini. Namun kita bisa membuat sandi-sandi sejenis yang tentu saja kunci dan namanya suka-suka kita. Kemudian sandi sisipan. Sandi ini sebagai kunci adalah AND. Jadi dalam suatu bacaan huruf, AND yang harus dihilangkan. Kemudian ada sandi abjad atau sandi balik. Pada dasarnya sandi-sandi pramuka memiliki banyak sekali macam dan semakin berkembang sesuai perkembangan zaman. Di era modern seperti sekarang ini, penggunaan sandi perlu ditingkatkan agar sebagian generasi penerus bangsa tidak ketinggalan dengan generasi dari negara lain. Kemudian yang ketiga ada semaphore. Nah, pengertian dari semaphore adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan memakai sarung tangan. Informasi yang disampaikan dibaca melalui posisi bendera atau tangan. Namun saat ini yang umum digunakan adalah bendera yang dinamakan dengan bendera smartphone, semaphore, yang masing-masing ukuran bendera 45 x 45 cm. Kemudian ada sejarah adanya semaphore ini merupakan program yang ditentukan oleh E. W. Dijkstra, seorang ilmuwan dari Rotterdam atau dari Belanda. Pada akhir tahun 1960, pada tahun itu Ewi
Dijkstra mengajukan sebuah konsep di mana kita menggunakan suatu variabel integer untuk menghitung banyaknya proses yang sedang aktif atau yang sedang tidak aktif. Kemudian semaphore modern. Kini semaphore menggunakan dua buah bendera yang bentuk persegi yang akan digunakan oleh petugas pengirim sinyal untuk menggerakkan posisi-posisi yang bisa diterjemahkan menjadi angka dan huruf. Sebenarnya warna bendera tergantung pada asal pesan itu dikirim. Jika dikirim dari latar, maka warna bendera biru dan putih. Jika dikirim dari laut, maka warna benderanya merah dan oranye. Sedangkan di Indonesia sendiri bendera yang umum digunakan dalam kegiatan kepramukaan berwarna merah dan oranye. Namun sebenarnya untuk bendera itu sendiri tidak terlalu penting. Itu hanya sekedar pertanda agar pesan lebih mudah disampaikan. Kemudian kegunaan dari semaphore ini, isyarat ini bisa digunakan hubungan antara kapal dengan darat atau sebaliknya, kapal dengan kapal. Semaphore ini sangat tergantung dengan keadaan cuaca, lingkungan, dan waktu serta jarak. Tapi sejak munculnya isyarat Morse yang lebih praktis dan ditambah dengan munculnya sebuah alat telekomunikasi elektronik, penggunaan isyarat semaphore mulai berkurang, dan kenyataannya pada masa-masa sekarang ini semaphore sudah sangat jarang atau bisa dikatakan tidak digunakan lagi. Kemudian yang terakhir ada api unggun, di mana pengertian dari api unggun tersebut, api unggun adalah api di luar ruangan yang didapat dari sengaja menyalakan kayu bakar, potongan kayu, atau kumpulan dahan, ranting, jemari, atau daun-daun kering. Pramuka, pencinta alam, atau peminat kegiatan alam bebas sering membuat api unggun sewaktu berkemah atau melakukan kegiatan di alam terbuka. Api unggun dinyalakan dengan maksud untuk menjaga diri dari binatang buas, menghangatkan diri, isyarat keadaan berbahaya, atau sebagai perapian untuk memasak makanan. Yang kedua, nilai pendidikan dari api unggun, diantaranya mempererat persaudaraan. Yang kedua, memupuk kerjasama atau gotong royong. Yang ketiga, menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri. Yang keempat, membuat suasana kegembiraan dan kebebasan. Yang kelima, mengembangkan bakat dan kreativitas. Yang keenam, memupuk disiplin bagi pelaku dan penonton. Yang keenam, tata cara pelaksanaan api unggun. Kemudian tempat diselenggarakan api unggun, di mana tempat dilaksanakan api unggun tersebut di medan terbuka berupa lapangan yang cukup luas, tanah kering, dan permukaannya rata. Bila api unggun dilaksanakan di lapangan yang tumbuh dengan baik, maka pada tempat yang direncanakan tersebut rumputnya dipindahkan terlebih dahulu untuk kemudian ditanam kembali sesudah api unggun selesai. Kemudian setelah kegiatan api unggun selesai, lokasi api unggun harus bersih seperti semula, tidak terlihat bekasnya. Kemudian yang ketiga, tidak merusak lingkungan. Kegiatan api unggun tersebut juga diikuti oleh pramuka penggalang, penegak, pandega. Kemudian pramuka tidak diperkenalkan
diperkenakan mengadakan kegiatan api unggun karena yang pertama, cuaca di malam hari di alam terbuka sangat rawat bagi kesehatan anak usia siaga. Kemudian anak usia siaga belum mampu mengendalikan diri sehingga sangat mengkhawatirkan bila mengikuti kegiatan api unggun. Kemudian kegiatan menggantikan api unggun untuk anak siaga dapat dilaksanakan pada siang hari dalam bentuk pesta siaga, panggung gembira, dan lagu dan sebagainya. Ada macam-macam bentuk api unggun. Yang pertama bentuk piramida, yang kedua bentuk pagoda, yang ketiga bentuk kursi. Kemudian yang keempat bentuk pagoda roboh. Yang selanjutnya makna dan fungsi api unggun pada kegiatan pramuka. Dalam sebuah perkemahan, salah satu kegiatan yang paling ditunggu di peserta perkemahan adalah kegiatan api unggun. Tanpa adanya kegiatan api unggun, sebuah kegiatan perkemahan pramuka terasa seakan sebagai sayur tanpa garam. Oleh karena itu, kegiatan api unggun dalam sebuah perkemahan merupakan kegiatan yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh pramuka ketika mengadakan perkemahan. Baik, sekian video pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.